Halo teman-teman semua, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman sehat-sehat semua ya. Kembali lagi bersama saya Putra. Di seri ini saya akan membahas mengenai apa itu Git dan apa itu GitHub. Yang pertama ada Git. Apa itu Git? Git merupakan salah satu yang bisa kita sebut dengan VCS atau Version Control System. Dan Version Control System disebut juga dengan Revision Control System atau bisa juga disebut dengan Source Code Management atau SCM. Dan dia merupakan sistem yang mengelola perubahan dari sebuah dokumen, bisa berupa file, komputer, website, dan kumpulan informasi lainnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai GitHub. Apa itu GitHub? Nah, simpel lagi nih. GitHub adalah sebuah website yang bisa kalian kunjungi. Kalian bisa registrasi seperti biasa, lalu kalian bisa upload file dan bikin file di situ. Nah, nantinya filenya bisa kalian kelola menggunakan version control tadi yang dimiliki GitHub itu sendiri. Nah, definisi singkatnya adalah GitHub itu layanan cloud. Bukan hanya website biasa, tapi layanan cloud untuk menyimpan dan mengelola project atau repo Git. Nah, kita langsung aja belajar bagaimana cara menggunakan GitHub itu. Untuk tahap awalnya, teman-teman bisa masuk langsung ke aplikasi atau webnya di github.com. Lalu teman-teman lakukan registrasi email. Jika sudah, langsung menuju ke menu home web GitHub. Nah, sebelum itu teman-teman harus pahami dulu ada beberapa istilah yang harus dipahami dalam GitHub. Yang untuk pertama itu ada repository, ada commit, ada clone, ada fork, ada remote, ada branch, ada max, ada pull request, dan ada isu. Tapi kita tidak akan belajar semua istilah tersebut, namun kita akan belajar tahap awal terlebih dahulu, yaitu kita memulai dari membuat repository hingga kita melakukan pull request. Tapi sebelumnya teman-teman perlu tahu apa itu repository. Repository adalah tempat penyimpanan digital untuk proyek perangkat lunak atau kode sumber. Repository berfungsi sebagai lokasi sentral di mana semua komponen proyek disimpan, dikelola, dan dapat diakses oleh berbagai anggota tim. Repository mengandung semua file, direktori, dan riwayat perubahan yang terkait dengan proyek tertentu. Repository juga mempunyai manfaat di GitHub, yaitu berkolaborasi tim yang efisien, riwayat perubahan yang terdokumentasi, pengujian dan debugging, dukungan komunitas dan open source. Dan fungsi utama dari repository yaitu clone atau cloning, yang kedua ada commit and push, yang ketiga ada pull and request, yang keempat ada isu. Kita langsung aja menuju tahap awalnya, yaitu kita membuat repository pertama kita ya. Untuk menu home kita ada pada menu tambah untuk menambah repository, lalu klik new repository. Setelah masuk ke room new repository, kita bisa mengetikkan name repository kita. Nah, kita beri contoh project coba. Nah, lalu ada deskripsi, ini opsional ya. Kita tulis saja opsional. Lalu untuk jenis repository kita bisa kita private atau kita public ya. Tapi di sini kita private aja. Lalu scroll ke bawah dan create repository. Nah, selanjutnya untuk mengedit menambah file di repository kita pencet ini ya, new file.
Nah, di sini kita bisa berikan nama pada file kita. Kita coba aja coba.php. Nah, isi file kita bisa kita berikan ya. Setelah kita isi file kita, kita pencet ini ya, commit. Nah, setelah itu kita pencet commit change ya. Nah, sudah jadi file pertama kita. Dan jika ingin mengedit file, kita pencet lagi ke file yang tadi. Kita menuju ke menu edit atau gambar pensil yang di pojok kanan, kita pencet. Nah, kita bisa mengedit file kita tadi. Kita tambah aja edit sedikit. Jika sudah, kita commit lagi. Nah, kita bisa berikan new branch dan deskripsinya kita ganti agar kita mengetahui apa yang kita edit tadi ya. Contoh deskripsinya ini. Setelah itu kita langsung klik aja. Nah, di sini kita langsung create pull request. Kita klik. Nah, setelah ini sudah ada ya, sudah muncul ya. Langsung ke merge pull request saja agar bisa dikelola oleh satu tim. Nah, sudah ya. Nah, untuk selanjutnya bagaimana kita cara menghapus repositori kita yang sudah kita buat sebelumnya ini ya. Untuk cara menghapusnya, kita ke menu profile, kita ke your repository. Setelah itu ada nama repository kita yang kita buat tadi, kita klik aja. Setelah itu kita menuju ke menu setting ya, ada di menu setting, kita klik aja, lalu kita scroll ke bawah. Nah, di paling bawah ada tulisannya delete this repository. Kita klik aja, kita klik I want to delete. Kita delete juga ini I have ini. Nah, kita tulis nama repository kita tadi ya untuk mendelete-nya. Kita tulis. Nah, kita langsung delete aja ya. Nah, setelah itu repository kita langsung terhapus. Dan mungkin cukup sekian video kali ini yang saya bisa buat. Mungkin terima kasih.